Tapi saya pesan Pak, jangan termakan hasutan yang menyesatkan. Ustadz, ulama, tidak usah berpolitik. Salah itu Pak. Jangan mau urus politik. Urus mi kantormu baik-baik. Jangan mau ke politik coba. Coba itu pentingnya politik Pak. Bapak tidak mau urus politik. Bapak sebagai kebun, pengusaha. Banyak kelapanya. Banyak mangganya. Pokoknya perkebunannya sukses. Bapak bilang tidak usah urus politik. Kerja mau ke itu kebunmu. Dari jam 7 pergi mi kebun. 4:30 baru pulang. Tiap hari itu. Malam dia baca lagi bagaimana supaya perkebunan sukses. Tiap hari begitu. Tidak mau urus politik. Akhirnya panen. Impor buah. Buah dari luar negeri. Lebih murah. Tidak laku buah tak. Setengah mati diurus. Buah bapak tidak laku. Itu karena apa? Kebijakan politik. Jangan salah. Jangan bilang jangan urus politik. Umat Islam harus tahu politik dan berpolitik. Kenapa? Dengan politik kita punya kekuasaan. Dengan kekuasaan kita bikin kebijakan. Dengan kebijakan kita bisa atur kita punya negara. Bayarkan Pak, kita ini 80% lebih umat Islam di Indonesia. Tapi ketika ada ulama berbicara tegas, langsung dibilang intoleran. Intoleran itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita takut bicara itu Pak. Kenapa? Karena kita tidak kuasai politik. Maka 2024 kesempatan kita memilih orang-orang baik. Jangan gara-gara 300.000. Ada tuh di Parepare kuliah. Diusir rumahnya, diangkaki. Kenapa? Belasan tahun di tanahnya orang. Tinggal gratis. Tiba-tiba ada orang kasih 300.000. Yang kasih 300.000. Nah pilih. Nah lupa ini tanah gratis kau tempati. Diusir. Tidak kok. Kalau bapak mau berpolitik minimal. Sampaikan kepada sahabat. Sampaikan kepada teman. Sampaikan kepada keluarga di kampung. Jangan kau gara-gara uang 300.000. Orang jahat kau pilih. Ini saatnya 2024 Pak. Kita memilih pemimpin. Bayangkan Pak, akan datang nanti insya Allah mobil itu sudah mobil listrik. Dan Bapak tahu sumber pembuatan mobil listrik ada 4. 3 di Indonesia. 3 di Indonesia Pak, begitu kayanya ini Indonesia. Salah satu di antaranya nikel. Dan semua ada di Indonesia. Saya baru-baru pulang di Taiwan. Adek-adek, kau tahu di Taiwan? Kau tahu Ji? Antang belok kiri lagi. Wah, datang ceramah Pak, Masya Allah Ustaz. Di sana putih-putih orang semua. Tapi susah cari orang berjenggot. Tidak ada orang kumis laki-laki Pak. Ku bilang sama itu timku. Kalau dapat kau laki-laki berkumis ku kasih kau hadiah. Tidak digapo Pak. Masya Allah. Tabligh akbar saya di sana. Saya bilang. Andai saja negara kita diurus dengan baik, tidak ada bangsa Indonesia pergi cari nafkah sampai ke Taiwan. Tidak ada perempuan-perempuan muslimah Indonesia yang pergi cari nafkah dan jadi pembantu menjadi penjaga anak di sana. Kalau negara kita diurus dengan baik. Maka saatnya 2024 pilih pemimpin yang baik. Jangan hanya karena dia tetangga. Jangan hanya karena dia teman. Jangan hanya karena dia satu partai dengan kita. Jangan karena kita tim sukses. Pilih. Jangan. Pilihlah yang betul-betul baik. Kesempatan untuk memperbaiki. Alhamdulillah. Kita harus cinta kepada negara ini. Ya. Saya juga bilang sama Pak Jokowi waktu saya diundang ceramah. Saya ini kira-kira ustaz paling sering ceramah depannya Pak Presiden. 9 kali ustaz. Depannya Jokowi 9 kali. Selfie-selfie. Tapi tidak pernah ku upload. Saya bilang sama di depan Presiden. Tidak ada rasanya negara seperti negara kita. Di Malaysia Pak. Bapak mau ceramah. Biar alumni Sudan. Kalau tidak dapat permit. Izin dari kerajaan tidak mungkin Bapak bisa ceramah. Mau bangun masjid.
biar banyak uangmu, tidak mungkin kau bangun masjid kalau tidak ada izin dari kerajaan. Coba kalau kita di sini, artis hijrah, baru 2 bulan belajar agama, banyak kafir-kafir kamagi pak. Itu jadi ceramah mikir kanan. Mau bangun pesantren di Malaysia, di Saudi, tidak mungkin kau bisa bikin pesantren tanpa izin dari kerajaan. Di Indonesia ada rumahmu di Bukit Baruga kosong, kasih kumpul anak menghafal Quran, jadi lagi rumah hafiz hafal Quran. Tidak ada izinnya. Coba di Indonesia, luar biasa nikmatnya di sini Pak. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Pilih pemimpin yang baik di 2024 kelak. Yang kedua, ini kita sholat berjamaah. Alhamdulillah, adik-adik kita ada 6 rukun iman. Berapa dek? Tuh? Oh 6 tawa 6. Satu di antaranya beriman kepada hari akhir. Bapak datang ke sini, itulah panggilan iman. Bayangkan jauhnya itu, dari ujungnya itu Pantai Losari, dekatnya Pantai Losari, datang ke sini. Itu panggilan iman. Karena kenapa? Karena kita percaya ada di hari akhirat kelak. Di akhirat kelak itu 2 ji tempat bos. Kalau bukan surga, neraka. Itu di tempat tak. Tidak ada tengah-tengah. Surga, neraka. Apa yang membuat orang masuk surga dan masuk neraka? Bukan karena amalnya, bukan karena tidak ada dosanya. Orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosanya, tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada dosanya di sini? Ini di depanku. Buka banyak dosanya semua ini. Ini Pak Hayat. Tanjana di gamisna dia. Gaya na tonji Pak. Tapi jago togi dia intimidasi saya tidak ada sangat sampai di sini. Padahal tidak bisa Pak, itu sebenarnya ceramah subuh. Nah intimidasi Kak. Langsung sebarkan playernya. Belum video ACC dah sebarkan nih karena harus milih karena datang kita bilang kita itu Ustaz Pabote. Bayangkan, tidak ada orang tidak ada dosanya Pak. Jangankan kita yang tinggal di Bukit Baruga, kadang-kala istri tak minta uang, dia bilang, tidak ada, biar bau-baunya ini, tidak ada mi. Padahal sembunyi di kaos kakinya. Ya, banyak dosa kita Pak, Allahu Akbar. Mana ada orang tidak ada dosanya. Jangankan kita manusia biasa, para nabi dan rasul pun ada dosanya. Nabi paling pertama Nabi Adam. Apa dosanya? Dia makan buah khuldi. Coba, itu para nabi. Apalagi kita. Jadi apa yang membuat orang masuk surga? Ditimbangin jo amalkah? Ditimbang kebaikannya, mana lebih berat dosanya daripada amal kebaikannya. Timbang punya timbang. Itu manfaatnya sholat subuh. Ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat 2 ji. Tarawih kan 8 sampai 20. Dapat tomaki 20 rakaat, imamnya panjang tompa. Dan bilang, toba mau pergi sana, tidak mau pergi tarawih lagi. Dan bilang, ini 20 rakaat baru panjang nah. Al-Baqarah baca sampai habis rakaat pertama. Ini tidak Pak. 2 rakaat saja sebelum subuh, apa ganjarannya Allah kasih ki? Lebih berat dunia dan isinya. Bayangkan, ada punya tanah di sini. Kira-kira ada di sini Ustaz Fahru Rosi, ada di dalam kompleks ini punya tanah 50 hektar. Pengusaha dari Papua. Ada kira-kira tanah 50 hektar di kompleks ini. Tidak ada Pak. Tidak ada toh. Tapi dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh, Allah kasih kau dunia lebih besar daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. Makanya itu kalau mau pi sholat subuh, nagoda itu setan. Sebentar pi, dekat je lagi rumahmu. 4 kali jaku melangkah sampai mako. Sebentar pi. Supaya apa? Supaya bapak tidak sholat subuh itu. Sunnah sebelum subuh. Allahu Akbar. Maka
Ketika ditimbang pahala itu, itulah yang kasih berat. Yang berikutnya, yang memperberat amal kita di akhirat kelak, salawat. Mas salawat kalau rinabita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Maka sambil nunggu waktu subuh, Bapak ndak usah dulu. Kalau perlu tutu itu, jangki buka ki begini. Karena kalau dibuka ki masuk WhatsApp. Pasti Nabilan setengah. Buka ki. Undangan warkop itu. Itu godaan setan. Maka ditutup ki begini. Kalau perlu simpangi di mobil. Supaya dia tidak menggoda kita. Nah, masuk waktu subuh. Nunggu kita 2 rakaat. Belum qaumat. Itu kesempatan bersalawat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kembali kepada sholat subuh ini. Apa keutamaan yang Allah berikan? Tadi itu lebih berat dari dunia dan isinya. Yang kedua, itu orang yang datang berjamaah sholat subuh, Allah mudahkan rezekinya. Allah mudahkan rezekinya. Mau bukti? Lihat nanti, baru turun nggak tadi dari mobil, Pak Hayat sudah bilang ada undangan sarapan nanti Ustaz. Belum Pak selesai ceramah itu ada undangan. Coba, Allah mudahkan rezekinya orang-orang yang datang sholat berjamaah subuh. Saya kasih contoh ya. Ini bukan mau sombong. Itu mobil saya pakai, kira-kira di Makassar baru 2. Paling banyak 3. Dan hebatnya bukan saya beli. Apa? Kalau Allah, itulah yang disebut Allah mudahkan rezekinya. Saya pergi umroh. Namanya kalau mau rezeki. Saya mau pergi kamar. Tiba-tiba ketemu Kak. Ada pengusaha di Jakarta yang punya itu gedung sentenial. Ali Idung namanya. Nah lihat, ini Ustaz Makassar yang beleng-beleng. Kalau di Makassar kok dilempar kok. Lu bilang Ustaz beleng-beleng. Jadi itu rupanya yang membuat orang kenal saya, orang-orang Chinese. Kalau di bandara nak kejar Kak, yang Ustaz beleng-beleng nih. Kan? Sudah. Dan bilang Ustaz, saya senang betul ceramah Ustaz. Bahkan Mahfud MD beberapa kali itu telepon saya malam-malam, dia bilang, saya senang ceramahmu. Istri saya sekarang tidak perlu saya nasihati. Dia buka YouTube, dia dengar ceramah nasihat. Alhamdulillah. Saya senang ceramahmu Ustaz. Saya mau belikan kau mobil. Bayangkan Pak. Saya bilang, Alhamdulillah, saya memang mau ganti mobil. Mobil apa kau mau? Saya Mercy. Saya mau Mercy, coba-coba Mercy. Dia teleponlah kawannya, ya, Haji Pahmi namanya. Ya, dealer terbesar mobil Mercy di Jakarta. Haji, ya, saya mau kasih hadiah itu Ustaz Dasat. Kawan saya juga itu. Haji Pahmi itu kawan saya juga. Kawan saya. Kau kasihlah mobil Mercy sesuai apa maunya. Pulang aku bilang mana yang paling baik di sini. Karena bilang yang dia mau, dia tidak sebut toh. Dia bilang, Haji mana yang baik? Ini yang produksi baru ini Ustaz. Tidak ada duit Pak. Itulah yang disemudahkan. Allah mudahkan rezekinya. 1. 2. 1 tadi itu ada pahala dikasih kok lebih berat daripada dunia dan isinya. Yang kedua, Allah mudahkan rezekinya. Yang ketiga, Allah berkahi penghasilannya. Ini yang paling penting. Tidak ada guna duit banyak kalau tidak bisa dinikmati. Rezeki itu menurut definisinya, menurut Profesor Dr. Quraish, rezeki itu adalah pemberian Allah yang bisa kau nikmati. Itu rezeki. Biar uangmu banyak, miliar-miliar uangmu, tapi dilarang kau makan nasi, dilarang kau makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan minyak. Apa yang bisa nak kasih ke dokter? Nak bilang ubi rebus yang warna ungu. Banyak warna tapi ubi ungu bisa nak makan Pak. Itu bukan rezekimu, itu yang banyak itu. Rezekimu yang kau bisa makan, bisa kau nikmati. Nah, orang yang rajin berjamaah subuh di masjid, Allah berkahi penghasilannya. Allah berkahi segala penghasilannya. Mak barakah irona polei. Apa yang disebut berkah? Berkah itu
Kita lihat, ndak kaya Ji itu. Mobilnya biasa-biasa Ji. Tapi korban itu satu sapi. Itulah yang disebut penghasilannya berkah. Ndak kaya itu orang, pulang bisa de umroh. Nah, ini yang agak susah. Promosi umroh kedua Kak di sini Pak Hayat. Yang mana mi dipromosikan ini Pak? Kasaiton sin ceramah kita ndak ada tuh. Kita tidak biasa-biasa penghasilannya. Tapi tahu. Pulang bisa de umroh sama istrinya. Itulah yang disebut berkah. Ada orang berlipat-lipat hartanya, tapi tidak pernah ke tanah suci. Dia nama baraka dan lekmu bos. Tahu. Disebut bisa namanya disumbangan. Itu yang disebut berkah. Padahal tidak besar. Kita lihat rumahnya sederhana. Tapi setiap ada sumbangan amal, pasti ada di situ. Itu yang disebut berkah penghasilannya. Ada orang Pak banyak warna tapi la haula wala quwata illa billah. Kikirigalang paku jambatan. Kita tahu itu namanya kikirigalang. Paku jambatan. Dia gagak. Susah sekali keluar warna. Natarik warna. Lewat celengan Pak. Natarik dompet. Kasih masuk. Nah pilih itu yang paling kecil. Dalam hatiku, banyak lembar ini mau ambil ini. Ternyata ada cari yang paling kecil. Sudah masuk celengan, ditepuk pundaknya dari belakang anak muda. Pak Haji, hebat tahu ini anak muda, 100.000. Kasih masuk. Kasih masuk celengan. Pas masuk celengan, Nabi bilang anak muda kan, Nabi bilang, itu Pak, uang tak tadi jatuh dari dompet. Nabi bilang, masuk di dompet. Masuk di celengan. Begitu sekek nada tagi panitia Pak. Nabi bilang, salah masuk ini Pak. Ini yang disebut kikirigalang paku jambatan. Allahu Akbar. Bapak-bapak yang bagus rumahnya, memang mobilnya. Kira-kira kalau bapak meninggal, siapa yang pakai itu mobil tak? Siapa? Anak mantu. Ibu-ibu ini yang dengar di rumah, yang banyak emasnya. Kira-kira kalau ibu-ibu meninggal nanti, yang ibu-ibu di sebelah. Kalau ibu-ibu meninggal, siapa yang pakai emas tak? Anak enggak, istri kedua Pak. Maka penghasilan yang berkah itu digunakan fisabilillah. Karena matahari sudah terang, Bapak juga mau pergi kerja. Hari Ahad ini mau kipi menggoes Pak. Ya sudah dapat maki ilmu sedikit. Sudah itu mudah-mudahan ada undangan makan. Sudah itu baru kita pergi sepeda. Dunia akhirat kita dapat. Alhamdulillah. Semoga Allah manfaat. Semoga berkah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah.